warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelvy Osevelinda dengan NPM 202340640513. Di sini saya dari kelas 4 APGSD. Saya ingin membahas tentang teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Seseorang belajar karena mendapat respon dari lingkungannya. Ada 3 cara utama untuk memengaruhi perilaku, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Kemudian yang kedua, teori perilaku kognitif. Belajar harus melalui tahapan yang struktur. Ia membagi proses belajar ke dalam 9 langkah, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang ketiga, teori pemrosesan informasi. Teori ini mengibaratkan otak manusia seperti komputer yang memproses informasi melalui 3 tahap, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kemudian yang keempat, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Belajar akan lebih efektif jika dirancang dengan sistem yang jelas. Ini mencakup menentukan tujuan pembelajaran, menggunakan strategi yang tepat, dan melakukan evaluasi untuk memastikan siswa memahami materi. Kemudian yang kelima, teori aktivisme sosial menyatakan bahwa belajar terjadi melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Siswa lebih memahami konsep jika mereka terlibat dalam aktivitas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam, teori kognitif sosial. Siswa belajar melalui pengamatan dan meniru perilaku orang lain. Selain melakukan sendiri, mereka juga bisa belajar dengan melihat orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, teori perkembangan anak. Perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Anak-anak akan menyesuaikan informasi baru dengan pemahaman yang sudah mereka miliki atau mengubah cara berpikir mereka untuk memahami sesuatu yang baru. Kemudian yang kedelapan, teori scaffolding. Anak-anak belajar lebih baik dengan bimbingan dari orang lain atau ahli. Bantuan ini diberikan sesuai kebutuhan, lalu dikurangi secara bertahap saat anak mulai bisa mandiri. Selanjutnya yang ke-9, teori discovery learning, bahwa anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Dan yang ke-10, teori kecerdasan majemuk, bahwa setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda, seperti linguistik, logis. Selanjutnya yang ke-9, teori discovery learning. Anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba mengamati dan menemukan sendiri pemahaman mereka. Dan yang ke-10, teori kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.